Mengerikan. Ramalan Jayabaya pada tahun 2021. Pada tahun ni guys, siapakah pemimpin menggantikan Jokowi dan apa terjadi? Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel guys. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku, memperkenalkan aku Musa. Dan ini channel YouTube aku guys, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Dan jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar diberi kesehatan yang baik, dipermudahkan segala urusan seharian, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, hari ini kita akan buat sedikit video reaction berkaitan dengan ada satu video di channel Pengawal Jalanan, di mana tajuk video dia adalah mengenai berjudul Mengerikan. Ramalan Jayabaya pada tahun 2021. Pada tahun ni guys, siapakah pemimpin menggantikan Jokowi dan apa terjadi? Wow. Baru dengar tajuk pun merinding bulu roma kita guys. Durasi video ini 10 menit 35 second guys. Jom kita tengok video ini dan di ujung sekali baru kita bagi reaction lah mengenai video ini. Mengerikan Ramalan Jayabaya tahun 2021 guys. Jom. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Indonesia dihebohkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia. Dalam ramalan itu, Indonesia akan memperoleh kemakmuran atau puncak kejayaan setelah dipimpin dengan inisial nama Noto Negoro. Orang-orang yang akan memimpin dengan inisial tersebut digambarkan sebagai Satrio Piningit. Sosok yang meramalkan keadaan Indonesia adalah Jayabaya dengan banyak ramalan yang terbukti. Jayabaya atau Joyoboyo adalah seorang raja dari kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1135 sampai dengan 1157. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang jangga yang karya-karyanya bernuansa filosofis dan mistik. Ramalan-ramalan Prabu Jayabaya yang telah terbukti antara lain Murcane Sabdo Palon Noyo Genggong. Jayabaya ini adalah raja di Indonesia. Noyo Genggong dan Sabdo Palon adalah nama abdi dalam atau pembantu di kerajaan Majapahit. Guys. Murca atau Murco berarti musnah, yang artinya Jayabaya telah memprediksi runtuhnya Majapahit seiring hilangnya Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Semut ireng anak-anak sapi atau semut hitam beranak sapi yang ditafsirkan bangsa Belanda, orang kulit putih, datang menjajah bangsa Indonesia, orang kulit hitam. Karena Belanda yang berkulit putih menjajah Indonesia selama 350 tahun. Kepu nyabrang kali atau kerbau menyeberang sungai yang ditafsirkan Belanda sudah puas mengeruk kekayaan kita lalu pergi meninggalkan Indonesia. Walaupun mereka pergi karena kalah perang yang membuat mereka harus pergi dari Indonesia. Kejajah seumur jagung karo wong cebol kepalang atau dijajah seumur jagung oleh orang cebol, yang diartikan Indonesia dijajah oleh Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun. Pitik tarung sak kandang atau ayam bertarung dalam satu kandang, yang ditafsirkan perang saudara pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia atau disingkat dengan G30 SPKI. Kodo ijo ongkang-ongkang atau kata hijau duduk ongkang-ongkang kaki di panggung kekuasaan. Warna hijau identik dengan seragam militer, sehingga kemudian diterjemahkan militer berkuasa di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Oh, ini zaman pemerintahan Soeharto guys. Tikus piti anoto baris atau tikus-tikus berbaris
yang kemudian ditafsirkan barisan rakyat dan mahasiswa melengsarkan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 melalui gerakan reformasi. Menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai... Ramalan Jayabaya tentang orang yang akan membawa Indonesia pada kemakmuran memang sudah ada sejak lama. Hal ini karena Jayabaya memerintah kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Noto Nogoro sendiri bukanlah nama seseorang, melainkan gabungan dari beberapa pemimpin yang sukses memimpin Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang setelah kemerdekaan. Orang-orang yang telah memimpin Indonesia dengan ciri-ciri Noto Nogoro adalah sebagai sekarang berikut ini ini. adalah Presiden Jokowi, Presiden Indonesia yang ke-7 guys. No, dikaitkan dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Beliau yang lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 ini disebut-sebut sebagai Satrio Kinunjoro Marbowiseso. To diartikan sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin sejak tahun 1967 hingga tahun 1998. Beliau adalah Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. No yang ketiga ditafsirkan sebagai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Siklus ini kembali lagi ke awal kata Noto Nogoro. SBY adalah Satrio Piningit Hamboyong Pambukaning Gapuro. Ramalan Jayabaya tidak memasukkan nama Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie yang memerintah tahun 1998 sampai dengan 1999. Presiden keempat Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memerintah tahun 1999 sampai dengan 2001. Dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang memerintah tahun 2001 sampai dengan 2004. Dari lamanya pemimpin Indonesia yang termasuk dalam Noto Nogoro, mungkin lama jabatannya haruslah lebih dari 5 tahun atau 1 periode. Maka dari itu, ketika presiden tersebut dianggap sebagai bunga-bunga transisi, karena pada pengejaan kata Noto Nogoro yang memiliki 2 penggalan kata, yaitu Noto dan Negoro, yang berarti menata negara. Maka dari itu setelah Presiden Soekarno dan Soeharto yang telah melengkapi kata Noto, kemudian memiliki presiden yang tidak lengkap menjabat selama 5 tahun. Mereka itulah yang dianggap sebagai jarak pemenggalan kata dari Noto dan Nogoro. Lalu bagaimana dengan Joko Widodo yang tidak memiliki nama yang berkaitan dengan Noto Nogoro? Setelah ditelusuri ternyata Joko Widodo memiliki nama Mulyono ketika ia masih kecil. Berarti Joko Widodo dapat dihitung masuk ke dalam kata No, seperti nama Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah inisial No, tentu kata selanjutnya adalah Go atau Ga yang diramalkan akan memimpin Indonesia. Adapun nama dengan kata Go atau Ga yaitu Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno. Karena dari hasil survei indikator politik, yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Mei tahun 2020, Ganjar Pranowo memiliki 11,8%, berada di urutan kedua elektabilitas tertinggi setelah Prabowo Subianto yang berjumlah 14,1%, menyusul Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, dan Sandiaga Uno 6,0%. Selain nama-nama tersebut, ada pula mantan Panglima Angkatan Darat yang juga memiliki peluang maju dalam Pilpres 2024. Dia adalah Jenderal Gatot Nurmantio yang dapat masuk dalam ramalan Jayabaya karena memiliki kata Ga dalam namanya. Wah, ramai yang akan dijangka. Peluang mereka yang memiliki potongan kata Ga dan Go cukup besar, mengingat bagaimana sepak terjang mereka, di mana Sandiaga Uno adalah calon wakil presiden tahun 2019 sampai dengan 2024 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Walaupun kala itu dia kalah suara melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, namun saat ini dia diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan langkah besar untuk membuktikan bagaimana kinerjanya dalam pemerintahan. Selain itu, dia juga pengusaha yang sukses dengan usianya yang tergolong masih muda. Selanjutnya Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur yang menjabat selama 2 periode dan memiliki peluang maju ke Pilpres 2024 karena masa jabatannya yang selesai tahun 2023. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat.
Ganjar Pranowo memberikan banyak perubahan positif ke Jawa Tengah, membuat Ganjar Pranowo mengantongi banyak prestasi mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif, terutama untuk kalian yang ingin terjun ke dunia politik atau pemerintahan. Dan terakhir yang masuk radar ramalan Jayabaya adalah Gatot Nurmantio, yang merupakan seorang jenderal yang dikenal tegas dia pun termasuk dalam kepemimpinannya. Pilihan Jayabaya pada Dalam tahun dunia 2021, militer, dia guys, telah untuk banyak menjadi mendapat pengganti penghargaan saat Jokowi. dia memimpin. Walaupun prestasi kepemimpinan Banyak dalam juga, militer guys. bukan Ramalan. berarti tidak dapat memimpin pemerintahan. Karena kita telah berkali-kali memiliki pemimpin dari militer yang membuat Indonesia dapat dikenal dunia. Gatot Nurmantio mulai dikenal banyak orang karena ketegasannya menyikapi isu tentang PKI, yang merupakan partai terlarang di Republik Indonesia. Hal ini tentu mendapat banyak dukungan dari masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak mau PKI bangkit lagi di Indonesia. Akankah ramalan Jayabaya akan kembali terbukti dengan munculnya nama-nama yang berpeluang memimpin Indonesia dengan ciri-ciri ramalan tersebut? Kita hanya bisa berharap agar negara yang kita cintai menjadi negara yang maju. Walaupun tanpa ramalan, semua akan tetap berjalan pada takdir yang ditentukan. Dan janganlah kita mempercayai ramalan, karena hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan menyekutukan Allah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton. Wow, itu ramalan Jayabaya bagi tahun 2021, guys. Siapa yang akan menjadi pengganti Jokowi. Tapi aku pun tak tahu, guys, Jayabaya ni masih ada kah, guys, sekarang ni? Itu kalau kita tengok video tadi, mungkin hanyalah satu ramalan. Kalau kita tengok balik, kita tidak digalakkan untuk membuat ramalan. Lebih-lebih lagi kita dalam yang beragama Islam, jangan sama sekali kita mempercayakan ramalan, guys. Sebab ramalan tu adalah satu jalan yang boleh menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi please lah, guys, benda-benda yang mendekatkan diri kita dengan ramalan ataupun kita akan menjangkakan sesuatu akan terjadi, itu seolah-olah kita mengalahkan kuasa Tuhan. Mana-mana agama pun melarang untuk kita membuat perkara-perkara yang boleh mengalahkan Tuhan agama masing-masing, guys. Janganlah kita terlalu percaya dengan ramalan-ramalan yang akan dibuat ni. Tidak semestinya ramalan itu akan menjadi satu ramalan yang betul-betul terjadi. Mungkin kalau dia terjadi pun itu hanyalah satu kebetulan, guys. Ingat, guys, jauhkan hidup kita daripada segala yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, guys. Kalau kita tengok, kita ni hanyalah hamba yang semua kecil, guys. Kita tidak kudrat ataupun kita tidak kuasa apa-apa pun untuk kita ingin melangkaui ataupun menjangkaui kuasa Tuhan kita. Siapa kita? Kita ni kecil. Kalau kita tengok, sekecil virus, guys, tidak apa-apa kuasa, tidak apa-apa kuasa ataupun kudrat kita untuk kita meramal apa akan jadi besok, apa akan jadi lusa. Kalau adalah manusia yang boleh meramal apa akan terjadi pada hari besok, apa akan jadi pada hari lusa, memang amazing, guys. Tapi itu adalah satu benda yang amat-amat mustahil, guys. Oke, guys, apa-apa pun kita mendoakan Indonesia menjadi sebuah negara yang aman, makmur dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, guys. Kalau kita tengok sekarang, Presiden Jokowi merupakan Presiden Indonesia. Kalau kita tengok, banyak yang perubahan yang telah Presiden Jokowi lakukan, guys. Dan siapapun Presiden yang akan mengganti Presiden Jokowi, kita sepatutnya kita support. Kita sokong dia sebagai Presiden untuk membawa bersama-sama negara Indonesia ini menjadi satu negara yang dikenali di dunia, guys. Dan peranan kita sebagai masyarakat ini, apa yang bagus kita ikut, dan apa yang tak bagus kita tegur, guys. Dan apa-apa pun aku sentiasa mendoakan agar negara Indonesia dan juga Malaysia akan sentiasa aman, akan sentiasa berada di bawah rahmat Allah SWT, guys. Oke, guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang menonton video aku sampai habis. Kamu memang awesome, memang terbaik, guys. Oke, guys, apa-apa pun, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.